warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Alfeda Fatia kembali menemui Anda dalam program kesayangan kita bersama Healthy Corner. Dan hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita begitu ya. Kita akan berbicara tentang memelihara kesehatan ibu dan anak. Di sebelah saya sudah ada Dr. Cicih Wahyu Adiningsih yang merupakan Direktur RSPKU Muhammadiyah Kota Gede. Assalamualaikum Dr. Cicih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, boleh sapa-sapa dulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Cicih Wahyu Adiningsih. Saya Direktur di RSKIA PKU Muhammadiyah Kota Gede. Oke, nah berbicara tentang rumah sakit PKU gitu, mungkin boleh disampaikan juga dokter terkait pelayanan apa saja sih yang ada di PKU Muhammadiyah Kota Gede? Ya, jadi di RSKIA PKU Muhammadiyah Kota Gede kita ada layanan 4 dasar spesialis, yaitu spesialis anak, kemudian spesialis obstetrik ginekologi, kemudian spesialis penyakit dalam dan spesialis bedah. Serta di kita juga ada layanan IGD 24 jam. Dan pelayanan laboratorium, farmasi, radiologi. Oke, nah kalau sejauh ini tuh permasalahan apa saja yang ada gitu ya terkait ibu dan anak gitu dok? Kalau untuk saat ini ya selama pandemi yang kurang lebih sudah berjalan 1 tahun ini, untuk permasalahan-permasalahan ibu dan anak yang sering kita jumpai, terutama di rumah sakit kami, pada ibu hamil dan ibu menyusui, serta pada bayi dan balita. Kalau untuk ibu hamil, biasanya kendala di selama pandemi ini ada ibu dengan kehamilan sekian bulan tetapi masuk di kriteria pasien dengan pengawasan. Oke, itu kenapa dok? Itu jadi mereka ada gejala klinis COVID, tetapi hanya ringan saja, jadi masih bisa diisolasi di rumah. Kemudian kalau untuk ibu menyusui sama, jadi kendalanya ada beberapa ibu yang bersalin tetapi belum siap untuk memberikan perawatan kepada bayinya, sehingga kadang-kadang untuk ASI-nya yang tidak keluar, seperti itu permasalahannya. Kemudian kalau untuk pasien anak-anak di tempat kami, rata-rata untuk saat ini memang jumlah kunjungan anak menurun ya Mbak ya selama pandemi, karena mungkin ketakutan dari si ibu untuk membawa anaknya ke rumah sakit, sehingga kemungkinan mereka obati sendiri, baru kemudian kalau tidak sembuh baru datang ke rumah sakit, mungkin itu. Oke, jadi mayoritas adalah tadi, terus kemudian ketika ada yang terkena gejala COVID begitu, apakah tetap dilayani di poli yang sama atau dipisahkan? Kalau untuk pelayanan selama pandemi COVID, kita ada screening dari depan ya Mbak, jadi begitu pasien atau pengunjung datang di depan, kita sudah lakukan screening awal untuk menentukan bahwa pasien ini mengarah ke suspek COVID atau tidak. Kalau memang tidak, bisa masuk langsung ke poliklinik tempat menunggu pasien, tetapi kalau memang dicurigai ada gejala atau yang mengarah ke COVID, biasanya kita sendirikan tempatnya, jadi menunggu di luar poli. Oke, nah kemudian setelah itu ketika ada yang, apakah pernah ada begitu Bu, kasus yang misalnya melahirkan kemudian ternyata isi ibu ini adalah positif begitu? Ada beberapa kali kasus yang memang pasien ini datang di IGD itu sudah kondisi pembukaan lengkap. Ternyata kita lakukan swab antigen positif, ya tetap kita lakukan persalinan di IGD. Kemudian karena kami memang rumah sakit yang belum melayani untuk penanganan COVID, akhirnya kita rujuk setelah melahirkan, kemudian kita rujuk di rumah sakit rujukan COVID. Baik, jadi tetap dilayani dulu, kemudian baru diserahkan ke rumah sakit yang iya, jika memang tidak memungkinkan untuk langsung diarahkan ke rumah sakit rujukan. Oke. Nah, kemudian apa saja strategi begitu Bu ketika awal ya rumah sakit PKU ini mengetahui, atau kita semua tahu bahwa oke ini akan ada COVID, kemudian khususnya untuk pelayanan ibu dan anak di rumah sakit PKU Kota Gede? Jadi selama pandemi COVID memang kita untuk pasien dari awal tadi kan saat kunjungan itu sudah kita screening, kemudian kita lakukan penambahan layanan berupa pemeriksaan swab antigen yang memang kita layani reguler, jadi setiap hari kita ada layanan, dan memang untuk prosedur pasien rawat inap akan selalu kita screening dulu Mbak. Oke, kemudian gejala-gejala apa saja sih Bu untuk ibu dan anak sendiri yang sejauh ini pernah ditangani oleh RSPKU Muhammadiyah Kota Gede? Kalau gejalanya rata-rata mereka, kalau yang untuk ibu ya, ibu itu banyak yang tidak bergejala malahan. Jadi kadang hanya demam,
atau batuk pilek, nyeri telan, seperti itu. Oke, itu untuk ibu. Kemudian untuk pasien anak? Kalau untuk anak jarang kita jumpai yang positif ya Mbak. Memang ada sih beberapa anak yang memang, tetapi yang memang positif karena didapat ternyata dari keluarganya memang sudah terinfeksi COVID. Tetapi yang selama kita layani di PKU itu alhamdulillah gejalanya ringan. Nah Bu, kemudian di luar karena pandemi begitu, kasus-kasus apa saja yang dialami oleh ibu dan anak itu? Di luar pandemi ya, kalau di luar pandemi kasus untuk anak rata-rata kalau dulu sebelum pandemi itu yang paling tinggi kasus infeksi saluran nafas atas. Jadi banyak sekali pasien-pasien dengan ISPA. Tetapi selama pandemi ini alhamdulillah malah angkanya agak menurun. Itu apa karena memang mereka tidak periksa ke rumah sakit, diobati tersendiri, atau memang tidak ada kasusnya seperti itu. Kasus-kasus lain mungkin kalau pada anak selama ini yang ada di rumah sakit yaitu pasien diare, ada juga pasien demam berdarah, pasien kejang demam juga ada. Nah, apakah pasien-pasien dengan gejala tersebut begitu ya Bu, itu karena juga bisa karena musim gitu, mungkin musimnya berganti, berubah secara tidak teratur begitu? Bisa berpengaruh juga. Jadi di musim penghujan panas yang ini tidak menentu ya. Betul. Kebanyakan memang ini mulai ada lagi berdatangan pasien-pasien anak dengan gejala demam, kemudian batuk pilek. Ini sudah mulai berdatangan gitu ya? Iya, mulai berdatangan. Nah, kemudian untuk sakit-sakit tersebut begitu ya, apakah ada penanganan tertentu gitu, misalnya kemudian diedukasi ibunya juga atau seperti apa ketika ada sakit? Ketika pasien anak atau ibu sakit, selalu kita edukasi Mbak. Jadi kalau pada pasien anak, selain kita lakukan terapi, kemudian kita edukasi ke orang tua untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Apalagi di musim yang tidak menentu seperti ini, hujan, panas. Jadi biasanya selain kita tambahkan obat-obatan, kita tambahkan suplemen. Dan mungkin untuk di rumah sendiri mungkin ya, bisa diterapkan mungkin berolahraga, mungkin berjemur pagi seperti itu, dan konsumsi gizi yang seimbang. Jadi tadi rata-rata sakitnya adalah diare, kemudian demam, kemudian flu juga ya berarti? Iya, flu. Nah kemudian untuk pelayanan misalnya ada permasalahan tumbuh kembang anak Bu, apakah ada juga misalnya terapi wicara yang disediakan atau seperti apa Bu? Kalau untuk saat ini di PKU Kota Gede belum ada Mbak untuk khusus tumbang. Jadi memang biasanya tetap konsultasi ke dokter spesialis anak dulu, kemudian jika memang diperlukan dirujuk ke tumbuh kembang, kita rujuk. Kemudian Bu, apalagi sih yang bisa dilakukan gitu ya ketika ibu dan anak mungkin tidak ada gejala apa-apa tapi ingin tahu aja nih apakah anak ini sehat begitu? Medical check up ya mungkin maksudnya ya. Betul. Bisa kita layani. Jadi kita juga selama pandemi ini di poli anak kita pisahkan. Jadi untuk poli anak sehat, terutama untuk anak-anak imunisasi ya, dan poli anak sakit kita pisahkan harinya. Oh berarti ketika itu sudah diinformasikan juga gitu ya, bahwa ketika anak-anak untuk yang sehat gitu sudah ada harinya sehingga tidak mudah tertular satu sama lain gitu ya. Baik, kemudian untuk layanan unggulan Bu, ada apa saja di PKU Muhammadiyah? Kalau untuk layanan unggulan saat ini kita karena masih rumah sakit ibu dan anak, tentunya unggulannya masih ibu dan anak. Kalau untuk anak ya, untuk anak kita beberapa kali merawat rujukan ya dari luar, itu terutama untuk bayi baru lahir dengan kasus bayi kuning Mbak. Bayi kuning. Kemudian layanan unggulan yang saat ini kita jalankan yaitu sebetulnya kita ada konsultasi online. Konsultasi online, jadi itu untuk apa ya? Untuk pasien-pasien yang memang tidak berani datang ke PKU, tetapi menghendaki untuk konsultasi dengan dokter. Jadi layanannya sudah sangat komplit untuk ibu dan anak gitu ya, untuk
tadi yang mau datang bisa datang gitu ya, bisa terpisah harinya gitu ya, tidak bercampur dengan yang sakit ataupun yang mungkin sedang ada gejala yang kurang sehat begitu ya. Kemudian kalau memang masih ragu juga disediakan untuk yang online gitu ya. Betul. Nah, kemudian Bu, kalau sejauh ini kasus yang paling susah gitu atau yang paling challenging gitu Bu, atau apa ya ngomongnya ya, kalau misalnya kasus itu kan kadang ada yang mungkin pertama kali gitu ditemukan di RSPKU Kota Gede, seperti apa sih Bu? Kasus yang itu biasanya kasus-kasus yang harus kita rujuk, Mbak. Oke. Jadi memang pada saat pandemi ini kita memang ada kasus yang memang dia ini pasien umum ya, kebetulan pasien dewasa umum. Dan ternyata setelah dicek di swab itu positif COVID. Dan gejala klinisnya juga kurang baik, jadi mengalami sesak nafas dan lain sebagainya itu, dan kita mencari rumah sakit rujukan yang sulit. Oke. Ya, jadi itu akhirnya akhirnya kita lakukan isolasi dulu. Kita tetap masukkan di ruang isolasi kami sampai menunggu dengan rujukan, dapat rumah sakit rujukan, baru kita rujuk. Jadi itu mungkin yang paling sulit ditangani karena tadi harus dipindahkan, tapi tidak cukup susah untuk menemukan rumah sakit tempat memindahkannya gitu ya Bu? Betul, karena memang di RSKIA sendiri kita masih belum rumah sakit rujukan ya Mbak. Jadi kita memang belum menangani pasien khusus COVID, dan kita juga masih ada keterbatasan di SDM kami. Oke. Nah, kemudian Bu, untuk kasus yang kita kembali ke ibu gitu ya Bu, untuk kasus yang ibu sendiri apa saja sih Bu yang akhir-akhir ini gitu banyak mungkin bisa kita edukasi ke ibu-ibu yang ada di rumah gitu, bahwa jangan sampai terlambat diperiksakan misalnya Bu? Kalau untuk kasus ibu hamil ya, kemarin kita dapat beberapa kasus, jadi datang itu sudah dengan tekanan darah tinggi. Jadi kemungkinan memang riwayat ANC-nya ya Mbak, jadi kayak riwayat pemeriksaan selama kehamilannya yang mungkin kurang istilahnya kurang sesuai atau kurang gitu. Ya, jadi ada beberapa gejala yang memang tidak disadari sehingga ada keterlambatan penanganan di sana. Oke. Nah, kemudian jika demikian Bu, untuk tindakan preventif untuk ibu-ibu yang di rumah atau mungkin calon ibu yang akan mengandung gitu, apa sih Bu baiknya untuk selama proses untuk kehamilannya atau mungkin nanti ketika proses mendampingi anaknya begitu Bu? Oh ya, jadi untuk bagi ibu dan calon ibu yang hamil, prinsipnya adalah silahkan memeriksakan kehamilan atau kandungannya secara rutin, baik itu ke Fasiankes maupun ke rumah sakit, sehingga jika ada sesuatu yang memang perlu ditangani bisa segera dilakukan penanganan sehingga tidak telat untuk dilakukan tindakan seperti itu. Kemudian untuk calon ibu ya, untuk calon ibu mungkin bisa memeriksakan kesehatan reproduksinya bisa di kami, di dokter spesialis OBGYN, mungkin sebelum menikah akan dilakukan pemeriksaan kandungannya seperti apa, apakah memang sehat atau memang ada sesuatu yang perlu diterapi seperti itu. Baik, Dokter Cici, nanti kita akan lanjut lagi sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Healthy Corner. Covid Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Covid Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Covid Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah.
Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Anda kembali lagi bersama kami di Healthy Corner, masih dengan saya Alfreda Fathia dan masih bersama dengan Dr. Cici Wahyu Adiningsih yang merupakan Direktur RSPKU Muhammadiyah Kota Gede. Nah, dokter, kemudian berbicara tentang, tadi kita sudah banyak berbicara tentang layanan apa saja yang ada, kemudian tambahan layanan apa saja sih yang ada atau yang disediakan oleh RSPKU Muhammadiyah Kota Gede? Ya, jadi selain layanan-layanan yang tadi sudah disampaikan yaitu beberapa layanan dokter-dokter spesialis, kemudian dokter umum, dan IGD yang 24 jam, kita juga ada konsultasi terkait dengan gizi dan konsultasi untuk konselor ANSI. Jadi jika ada ibu-ibu yang memang mengalami kesulitan untuk menyusui dan mungkin ASI yang belum keluar, bisa dikonsultasikan di tempat kami. Oke, jadi tadi ada, kalau kita balik lagi ya Bu ya, berarti ada layanan ibu. Kemudian atau gimana sih dokter kalau misalnya dipecah begitu layanan yang ada di RSPKU Muhammadiyah Kota Gede ini ada apa saja? Jadi kalau untuk ibu ya, layanan ibu ya kita ada dokter spesialis obgyn itu tadi, kemudian jika ada memang penyakit umum kita sediakan juga untuk dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian untuk anak ya, kalau untuk anak kita ada dokter spesialis anak atau jika menghendaki dengan dokter umum kita ada 24 jam di IGD. Kemudian yang lain-lain laboratorium mungkin ya, laboratorium saat ini kita memang yang unggulannya masih pemeriksaan swab antigen ya Mbak, yang memang sampai dengan saat ini masih banyak, maksudnya masih banyak yang memang memerlukan untuk swab antigen itu baik untuk syarat perjalanan maupun untuk medical check up seperti itu. Oke. Nah, kemudian Bu, untuk layanan, hari layanan untuk misalnya tadi dokter spesialis di hari apa, kemudian dokter umum, dan kalau IGD kan tadi 24 jam ya Bu setiap hari. Nah, kemudian untuk layanan dokter spesialis yang disediakan tuh di hari apa saja sih? Iya, kalau untuk layanan dokter spesialis, kami untuk dokter spesialis obgyn, obstetrik ginekologi ada setiap hari. Jadi hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 1 sampai dengan jam 3 sore itu ada dokter spesialis kandungan. Kemudian dari jam 4 sampai dengan jam 7 kita juga ada layanan untuk dokter spesialis obgyn. Kemudian untuk layanan bedah kita masih seminggu ada 3 kali layanan Mbak. Jadi di hari Selasa, Kamis, dan Jumat ya. Kemudian untuk layanan anak kita untuk sore setiap hari ada. Jadi dimulai dari jam 4 sampai dengan jam 7. Kemudian layanan untuk anak pagi setiap hari ada, cuman ada jamnya terbagi 2. Jadi ada yang dimulai dari jam 10 dan beberapa hari ada yang dimulai di jam 1. Jadi sebetulnya bisa ditemukan setiap hari ya untuk layanan spesialisnya begitu, tinggal menyesuaikan saja mau yang jam pagi atau yang jam siang dan sore berarti ya dokter. Betul. Baik. Nah, kemudian dokter untuk kegiatan lain gitu yang biasa dilakukan oleh RSPKU Muhammadiyah Kota Gede, apakah ada misalnya seminar dengan ibu atau sejenisnya terkait untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak? Kalau terkait dengan seminar-seminar itu nanti kita ada komite promosi kesehatan rumah sakit ya Mbak. Jadi tetapi selama pandemi ini memang kita sempat kurangi dan memang malah beberapa bulan ini sudah tidak aktif kembali. Nanti akan mulai kita aktifkan, mungkin bisa melewati online
atau media yang lain. Baik. Seperti Nah, itu. kemudian sebelum ini Bu, berarti kegiatan yang dilakukan oleh tadi Komite Peningkatan Kesehatan Promosi kesehatan itu apa saja yang sudah dilakukan Bu? Di antaranya yaitu tadi edukasi pasien ibu pasca salin, kemudian edukasi terkait dengan perawatan bayi selama di rumah setelah melahirkan, seperti itu. Kemudian untuk tumbuh kembang anak. Oke, jadi yang berkaitan dengan proses dari si ibu mengandung begitu ya, kemudian melahirkan sampai kemudian mendampingi anaknya. Iya. Nah, kemudian Bu, untuk kasus-kasus pasca salin tadi Bu, yang mungkin perlu juga menjadi perhatian ketika ibu mengandung, itu bisa jadi apa ya? Mungkin bisa dipelajari dulu atau mungkin bisa dicari tahu lebih dalam supaya ketika pasca salin itu berkurang apa ya, hal-hal yang tidak diinginkan begitu Bu. Ya, jadi memang untuk pasien-pasien pasca salin biasanya tetap kita observasi 24 jam di rumah sakit ya Mbak. Jadi nanti untuk mencegah terjadinya apa ya, hal-hal yang tidak diinginkan seperti kadang-kadang bisa aja nanti tiba-tiba ada perdarahan dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kalau pasca salin kita juga sebetulnya ada program home visit ke rumah, jadi kita lakukan ke sana 1 kali home visit yang akan dilakukan bidan. Jadi intinya bidan akan mendatangi ke rumah, kemudian melakukan edukasi dan mungkin mengecek keluhan-keluhan dari si pasien. Baik. Nah, untuk yang layanan home visit itu apakah harus meminta begitu ataukah memang sudah input ketika bersalin di sana kemudian juga sudah mendapatkan layanan home visit? Kalau sebelum pandemi ini kita sudah langsung include Mbak, jadi paket ya. Jadi begitu bersalin di tempat kami ada kunjungan 1 kali untuk home visit. Kita juga sebetulnya ada layanan fisioterapi. Fisioterapi itu bisa pijat bayi, mungkin yang membutuhkan untuk pijat bayi kita ada. Memandikan bayi bagi ibu-ibu yang mungkin masih belum bisa memandikan bayinya, kita juga ada layanannya. Jadi layanan tambahannya tadi ada tuh berarti ya, kalau misalnya butuh yang untuk memijat bayinya atau butuh untuk memandikan dibandingkan meminta gitu ya kepada yang mungkin belum pasti tahu gitu ya, lebih baik bisa menggunakan layanan tadi ya fisioterapi untuk bisa, dan juga bisa juga kalau misalnya untuk bayi yang ibu yang belum bisa memandikan bayinya. Nah, kemudian apalagi Bu apa namanya layanan yang juga diberikan gitu ya atau yang bisa diterima oleh masyarakat? Layanan-layanan lain ya Mbak ya, ini yang baru mau kita programkan, tetapi memang baru wacana ya, itu yoga pada ibu hamil dan baby spa. Jadi layanan untuk ibu yang sehat ya, nanti di luar yang sakit, untuk baby spa, pijat bayi, itu tadi yoga, kemudian senam hamil yang memang kita sudah ada. Jadi ditunggu aja gitu ya nanti rilisnya gitu ya, program baby spa, kemudian yoga ibu hamil dan juga senam ibu hamil begitu ya. Nah, kemudian tadi kembali ke apa namanya home visit, kemudian fisioterapi. Apakah ketika pandemi ini juga kemudian berjalan atau kemudian sedang dipertimbangkan cara terbaiknya begitu? Betul. Jadi untuk home visit tersendiri kemarin memang ada beberapa petugas kami yang memang apa ya, karena keterbatasan ya, jadi penanganan kita selama pandemi dan tidak pandemi kan sangat berbeda ya Mbak. Jadi untuk home visit tersendiri juga petugas kan harus menggunakan APD yang lengkap, kemungkinan itu ya. Kemudian kita juga harus gali dari keluarganya yang di sana, mungkin adakah yang baru terkena COVID dan lain sebagainya, itu yang salah satu kendala di kami. Tetapi kemarin baru ada perencanaan untuk jika memang ini nanti terkendala, mungkin untuk home visit ini bisa digantikan dengan yang konsul online. Jadi kita harus via WA bisa ya. Jadi beradaptasi begitu ya Bu, bagaimana tetap bisa memberikan pelayanan terbaik untuk ibu-ibu gitu ya dan juga anak-anaknya tanpa kemudian apa ya, membahayakan dua pihak gitu ya Bu, karena kan kita mengurangi resiko tadi gitu ya, karena kita masih dalam situasi yang pandemi. Nah, kemudian Bu, untuk terapi sendiri, apakah ada layanan terapi untuk mungkin ibu atau anak? Fisioterapi, maksudnya terapi di luar fisioterapi atau terapi ini? Obat ya? Atau terapi apa maksudnya? Iya, terapi obat bisa Bu, atau terapi apa saja yang pernah dilakukan atau bisa dilakukan? Jadi kalau untuk terapi pada bayi-bayi yang mungkin
kurang ini ya, kurang bisa. Mungkin ini saya sedikit sampaikan ya, ada kasus bayi di tempat kita yang memang refleks menghisapnya kurang. Itu akan kita lakukan, petugas kami dari fisioterapi akan melakukan tindakan untuk melatih supaya refleks menghisapnya jadi lebih bagus. Itu juga ada. Kemudian untuk perawatan fisioterapi pasca salin juga kita ada. Oke, jadi ada dua itu ya teman-teman, bahwa ada yang pertama tadi ketika misalnya ada kasus yang bayinya kurang bisa menghisap, bisa kemudian diterapi supaya bisa mandiri begitu ya. Kemudian juga untuk yang pasca salin. Nah kemudian Bu, selain itu layanan apa lagi yang bisa diterima oleh masyarakat ketika berkunjung ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Gede? Layanannya ya tadi yang seperti saya sampaikan tadi ya, jadi untuk sewaktu-waktu mungkin jika dari masyarakat ada yang membutuhkan pengobatan, kita IGD 24 jam. Kemudian kalau untuk layanan spesialis ya memang ada jam-jam tertentu ya Mbak ya. Kemudian untuk layanan dokter umum juga kita ada setiap hari. Baik. Nah kemudian dokter selain berkunjung gitu ya, kemudian selain online, apakah bisa juga untuk memanggil dokter ke rumah? Misalnya, aduh saya pengen bersalin di rumah aja gitu. Apa kemudian bisa dilakukan menghubungi rumah sakit kemudian untuk bisa mendatangkan dokter atau mungkin yang bisa mendampingi persalinan di rumah? Iya, jadi kalau untuk persalinan di rumah kita belum ada. Karena nanti terkait dengan mungkin alat-alat ya, alat-alat, kemudian tempatnya juga harus steril dan lain sebagainya. Kalau untuk kunjungan dokter ke rumah kita ada program home care Mbak. Oke, home care. Nah di home care itu ada apa saja Bu? Kalau untuk home care kita bisa layani pasien dewasa, ibu dan anak. Di situ kita bisa lakukan pelayanan untuk biasanya pada lansia yang memang sudah kondisi sulit untuk datang ke rumah sakit ya, tetapi memang ada keluhan, bisa kita menghubungi layani untuk bisa menggunakan layanan tersebut. Baik, Dokter Cici, nanti kita akan sambung lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Healthy Corner. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan dua program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya.
Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Kavision on terus. Anda kembali lagi bersama kami di program Healthy Corner, masih bersama dengan Dr. Cici dari RSPKU Muhammadiyah Kota Gede, dan tentu saja masih bersama saya Alfreda Fathia, dan kita akan kembali berbicara tentang bagaimana memelihara kesehatan ibu dan anak, terkhusus layanan yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Gede. Nah, kemudian kita berbicara tentang ibu dan anak juga pasti tidak bisa jauh juga dari kegiatan imunisasi. Nah, seperti apa layanan program imunisasi yang ada di RSPKU Muhammadiyah Kota Gede, Bu? Ya, jadi imunisasi yang ada di Rumah Sakit PKU Kota Gede bisa dilayani oleh bidan dan perawat maupun dilayani oleh dokter spesialis anak. Kalau yang dilayani oleh dokter spesialis anak, biasanya selain program imunisasi dari pemerintah, juga yang di luar program tetapi yang direkomendasi oleh IDAI, Ikatan Dokter Spesialis Anak Indonesia. Kemudian kalau yang layanan imunisasi yang dilakukan oleh bidan atau perawat, biasanya layanan imunisasi yang dasar dan yang diprogramkan pemerintah, seperti itu. Jadi ketika mau imunisasi juga bisa dilakukan di RSPKU Muhammadiyah Kota Gede. Nah, kemudian selain imunisasi, Bu, kemudian pemantauan gizi ibu dan anak di RSPKU Muhammadiyah Kota Gede seperti apa sih, Bu? Iya, jadi untuk meningkatkan gizi ibu dan anak, jadi itu mereka salah satu prioritas untuk ditingkatkan untuk gizinya. Itu pada ibu hamil biasanya ada penambahan suplemen tablet penambah darah. Biasanya minimal diberikan 10 tablet seperti itu, atau jika sudah ANC rutin mungkin dengan bidan atau dokter spesialis sudah otomatis diberikan untuk tablet penambah darah. Selain mungkin nanti diberikan juga kalsium, kemudian mungkin asam folat dan lain-lain. Baik. Kemudian untuk apa ya, Bu ya? Kemudian apakah bisa juga melakukan konsultasi konsumsi apa saja sih yang harus saya makan, Bu, misalnya begitu? Bisa. Jadi kami juga ada layanan untuk konsultasi gizi. Nanti mungkin bisa konsultasi dengan bagian gizi kami ya. Mungkin dihitungkan dulu ya untuk kebutuhan dan lain sebagainya. Kemudian baru nanti akan dibuatkan menu apa saja yang bisa memang dikonsumsi sehingga nanti gizinya bisa seimbang seperti itu. Jadi paket komplit ya untuk ibu-ibu tadi, misalnya sebelum menikah juga bisa memeriksakan kondisi ngomongnya apa ya, Bu? Berarti ketika sebelum menikah tadi yang bisa dilakukan oleh calon-calon ibu gitu, pranikah begitu. Ya, jadi mungkin bisa konsultasi terkait dengan reproduksinya, kandungannya, kemudian bisa dilakukan vaksin ya. Sebelum nikah biasanya ada vaksin. Kemudian juga ada yang imunisasi mungkin ya untuk ibu-ibu yang untuk pencegahan CA cervix ya, ibu dan remaja putri itu biasanya human HPV, jadi imunisasi HPV. Oke, jadi sangat komplit sekali gitu ya, sejak mulai sebelum jadi ibu, kemudian ketika jadi ibu, kemudian ketika jadi anak gitu. Nah, kembali ke kasus anak, Bu, untuk penyakit-penyakit seperti diare, kemudian tadi yang sempat demam gitu ya, Bu. Nah, itu sebetulnya seperti apa sih, Bu, cara pencegahannya gitu, supaya anak ini bisa, orang tuanya gitu ya, bisa melakukan pencegahan preventif supaya tidak terkena gejala ataupun penyakit tersebut. Ya, jadi mungkin kalau dimulai dari bayi baru lahir ya, Mbak ya. Kalau dari bayi lahir memang kita sudah lakukan untuk IMD, inisiasi menyusui dini, sudah kita lakukan. Jadi itu untuk melatih refleks itu tadi ya, refleks menghisap maupun untuk kelancaran dari si ASI pada si ibu. Kemudian dari situ memang supaya daya tahan tubuh si bayi ini juga kuat dan sehat. Dianjurkan untuk ASI, ibu-ibu harus melakukan memberikan ASI secara eksklusif 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan mungkin ada makanan pendamping tambahan seperti itu.
ketika masih kecil begitu ya. Kemudian ketika sudah agak gede sedikit, apa yang bisa dilakukan, Bu? Ya tetap ya Mbak, kalau untuk anak-anak ini apalagi kalau cuaca lagi tidak mendukung seperti ini, mungkin perilaku hidup bersih sehat ya. PHBS yang bisa dilakukan mungkin sering mencuci tangan, kemudian kebersihan badan, kemudian konsumsi gizi yang seimbang, mungkin olahraga itu tadi. Serta untuk ibu-ibu mungkin perlu diperhatikan kecukupan gizi dari si anak ya. Jadi mungkin bisa konsultasi terkait dengan gizi pada anak. Oke, jadi ketika masih kecil pastikan bahwa tadi ya mendapatkan ASI gitu ya, kemudian ketika dan dipastikan lagi untuk terus memantau tumbuh kembangnya, kemudian ketika sudah cukup besar gitu ya bisa diajarkan tentang perilaku hidup sehat begitu ya. Dan mungkin satu lagi Apa imunisasi itu Mbak, imunisasi itu ya silakan dilengkapi, paling tidak yang program dari pemerintah, jadi imunisasi dasar. Baik, nah kemudian Bu, bagaimana dengan mungkin ibu-ibu yang masih ragu untuk imunisasi? Nah itu kayaknya termasuk yang apa ya, yang beberapa kan masih ada kayaknya nggak apa-apa deh, nggak usah imunisasi, sehat kok gitu. Iya, jadi mungkin untuk ibu-ibu yang memang masih ragu-ragu untuk melakukan imunisasi pada anaknya, ya kita tetap menghimbau untuk saat ini apalagi kan di RSPKU Muhammadiyah Kota Gede. Nah kemudian kita kembali ke pandemi ini, apakah ada kasus kemudian yang bayinya gitu ya atau balitanya yang terkena COVID dan itu datang untuk apa ya, datang ceritanya mau konsultasi aja, ternyata dia terkena COVID di RSPKU Muhammadiyah Kota Gede sejauh ini? Jadi sejauh ini kalau bayinya malah tidak Mbak, jadi ibunya, jadi kasus ibu melahirkan ternyata positif tetapi anaknya negatif. Oh oke. Jadi ada kasus seperti itu. Tetapi jika ibu menyusui dengan apa ya istilahnya hanya gejala klinis ringan dan masih isolasi mandiri di rumah, masih insya Allah masih bisa melakukan menyusui, tetapi dengan syarat yaitu tadi, maksudnya menjaga kebersihan saluran pernafasan, mungkin menggunakan masker seperti itu. Oke, jadi untuk ibu-ibu yang terkena corona begitu ya Bu ya, kemudian putranya tidak terkena, itu masih bisa menyusui selama tadi apa saja ibu yang paling tidak diperbolehkan gitu, boleh menyusui dengan catatan apa saja Bu? Ya, salah satunya itu pasien dengan apa ya dalam pengawasan, jadi ada gejala ringan atau dengan tanpa gejala. Dua itu. Oke, jadi gejala ringan itu, atau tanpa ada gejala gitu ya, itu masih bisa menyusui asalkan tadi ya bahwa tetap pakai masker gitu ya Bu misalnya, sehingga tidak kemudian apa ya mengurangi resiko ya menularkan. Baik. Nah kemudian kita kembali ke layanan home care gitu, apakah juga disediakan layanan untuk swab untuk di rumah Bu? Oh iya, kita ada swab antigen untuk layanan ke rumah, kita layani Mbak. Jadi memang kalau setiap hari kita untuk layanan swab antigen kita ada reguler dari jam 9 sampai dengan jam 12. Di luar itu tetap kita masih lakukan layanan, tetapi layanannya dilakukan di IGD sampai dengan jam 20. Oke, jadi cukup lama juga ya, jadi jam berapapun sebetulnya tetap bisa ya Bu ya, karena tadi ada dari pagi, kemudian yang dari setelah di regulernya juga tetap masih ada. Nah kemudian Bu, untuk yang layanan home visit tadi ya Bu ya, atau apa tadi home care ya Bu ya, itu berapa lama sih Bu untuk bisa misalnya dokter saya mau konsultasi datang ke rumah, nah itu reservasinya berapa atau seperti apa cara reservasinya? Kalau untuk reservasinya mungkin daftar dulu, nanti akan kita tunjuk timnya Mbak. Jadi kita memang sudah ada tim setiap hari yang jika ada permintaan dari pasien untuk home care kita sudah jadwalkan. Jadi kalau menunggu berapa lamanya ya mudah-mudahan tidak lama ya. Ya kita standarnya ya mungkin 1 jam mungkin ya, karena kita harus melakukan persiapan, kemudian anamnesa, kemudian ya untuk kesiapan petugas juga. Jadi ketika untuk home care tadi Bu, apakah harus sakit dulu ataukah nggak sakit juga nggak apa-apa? Misalnya mau cek aja yang tadi mungkin apa ya Bu, yang cek kesehatan secara menyeluruh itu juga bisa Bu? Bisa. Oke, jadi tidak perlu menunggu sakit gitu ya. Kalau butuh misalnya layanan untuk home care juga bisa langsung mungkin home care iya, medical check up, mungkin menghendaki pemeriksaan lab apa, mungkin paket kita ada, gula darah. Paketnya apa aja Bu? Nah itu mungkin yang bisa diinformasikan gitu, paket untuk home care ini ada layanan apa saja sih Bu? Kalau untuk home care, layanan paket yang sudah ada itu kita bisa
paket yang 4 itu ya, 4 layanan. Jadi pemeriksaan gula darah sewaktu, kemudian kolesterol, asam urat dan trigliserid. Tapi jika mengendaki untuk pemeriksaan darah rutin kita juga bisa lakukan. Kemudian nanti hasilnya Bu langsung munculkah atau akan diantarkan ke rumah juga kah, atau kalau itu harus diambil ke rumah sakit? Itu nanti biasanya diambil ke rumah sakit. Jadi petugas kami yang datang ke rumah untuk ngambil sampling, kemudian diperiksa di rumah sakit, nanti hasil keluar baru dari keluarga pasien bisa mengambil. Sekalian konsultasi biasanya. Iya, betul. Nah, selain layanan tadi Bu ya, ada fisioterapi, ada home care, ada dokter spesialis. Kegiatan apa lagi sih Bu yang dilakukan oleh RSPKU Muhammadiyah Kota Gede? Kegiatan lain mungkin apa ya Mbak? Mungkin baksos ya, bakti sosial. Jadi tapi itu dulu selama pandemi memang kita agak mengurangi ya. Jadi ada beberapa permintaan untuk melakukan bakti sosial. Jadi seperti pemeriksaan gratis untuk masyarakat umum. Itu dulu sering kita lakukan dan ini memang sudah ada juga mulai ada permintaan untuk baksos itu. Tapi sedang dikaji ulang gitu ya bagaimana supaya tetap mengurangi risiko. Aman sesuai dengan protokol kesehatan. Baik Dokter Cici, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi sesaat lagi kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Healthy Corner. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Command Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. 2 kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambassador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi
Anda kembali lagi bersama kami di Healthy Corner, masih bersama dengan Dr. Cici Wahyu Adiningsih, merupakan Direktur RSPKU Muhammadiyah Kota Gede, dan tentu saja masih bersama saya Alfreda Fathia, dan kita masih berbicara tentang memelihara kesehatan ibu dan anak, terutama layanan yang ada di RSPKU Muhammadiyah Kota Gede. Nah, Ibu, kemudian ini ada wacana begitu ya untuk perubahan RSKIA menuju ke RSU. Nah, seperti apa Bu itu? Iya, jadi memang kita ada wacana untuk berubah menjadi ke RSU, dikarenakan jika kita masih bertahan di status rumah sakit khusus ibu dan anak, layanan kita sangat sempit, Mbak, terutama untuk layanan pasien umum. Kita hanya bisa melakukan layanan penyakit dalam dan bedah, dan itu tidak bisa diklaim oleh BPJS. Pada rata-rata untuk pasien kita yang memang memerlukan rawat inap, mereka pasti akan menggunakan kebanyakan menggunakan BPJS seperti itu. Jadi selama kita menjadi rumah sakit ibu dan anak, kita hanya boleh melakukan pelayanan yang bisa diklaim oleh BPJS, yaitu pasien ibu dan anak saja. Jadi untuk penyakit dalam dan bedah belum bisa di-cover oleh BPJS. Nah, kemudian persiapan menuju ke RS itu seperti apa sih, Bu? Persiapannya saat ini kita masih melakukan self-assessment rumah sakit, jadi terkait dengan peraturan yang terbaru, apa saja yang harus kita penuhi. Untuk TT kita memang masih 48, Mbak, tempat tidur. Dan syarat untuk menjadi rumah sakit umum tipe D itu minimal 50 TT. Jadi kita baru penambahan untuk itu. Untuk bangsal, dan kemungkinan nanti akan ada penambahan SDM. Nah, mungkin ya. Kemudian apalagi Bu persiapan untuk pengembangan menuju ke RSU itu? Ini yang dalam waktu dekat ini kita baru mau pembangunan untuk bangsal ya, Mbak. Rencananya yang untuk penambahan tempat tidur itu kita baru mau membangun bangsal yang ada di belakang yang akan kita gunakan untuk bangsal anak. Nah, kalau sejauh ini Bu, yang tersedia tipe-tipe kamarnya atau mungkin bangsal-bangsal yang ada tuh ada apa saja sih, Bu? Kalau untuk bangsal kita ada dari bangsal kelas 3 sampai dengan VIP. Nah, sekarang mau ditambah untuk bisa mendukung menuju ke RSU. Iya, selain itu mungkin dari regulasinya memang kita harus ada pelayanan yang memang harus dipenuhi sesuai dengan yang peraturan terbaru, yaitu ICU, pelayanan ICU. Jadi kalau sejauh ini belum ada layanan ICU? Kita sudah ada HCU, High Unit Care, tapi kita sudah mulai untuk melengkapi menjadi ICU. Jadi menuju ke sana gitu ya, sedang melakukan perbaikan-perbaikan ataupun apa Bu namanya ya, peningkatan-peningkatan layanan sesuai untuk bisa mendukung ke arah RSU. Nah, tapi Bu, ketika nanti menjadi RSU, apakah tetap akan unggulannya adalah ibu dan anaknya atau seperti apa? Iya, jadi memang kita tetap, karena basic awalnya ya kita memang sudah dari ibu dan anak, kita tetap untuk layanan unggulan akan kita layani untuk ibu dan anak. Nah, kalau sejauh ini Bu, apalagi sih Bu layanan lain gitu yang mungkin bisa diakses selain tadi yang sudah Ibu sebutkan? Mungkin ada yang terlewat atau mungkin boleh diulang lagi Bu layanan yang ada untuk masyarakat? Layanannya ya karena kita masih ibu dan anak masih terbatas itu tadi ya, Mbak. Tetapi insya Allah nanti kalau kita bisa menjadi ke rumah sakit umum, kita bisa tambahkan layanan dokter-dokter spesialis lain, mungkin seperti dokter saraf. Sebetulnya kita ada pasien umum yang memang mengendaki untuk pelayanan dokter saraf, kemudian mungkin nanti bisa dokter-dokter yang lain ya, mungkin bisa dokter mata atau kulit dan kelamin, dan itu memang sebetulnya sudah ada beberapa pasien yang menanyakan. Jadi sebetulnya sudah menjadi kebutuhan begitu ya, tapi memang belum bisa diberikan karena masih statusnya adalah rumah sakit ibu dan anak begitu ya. Nah, baik, kemudian dari perbincangan kita hari ini, dokter boleh untuk memberikan closing statement-nya begitu terkait mungkin layanan ibu dan anaknya ataupun apapun yang ada di RSPKU Muhammadiyah Kota Gede. Iya, jadi terkait dengan pelayanan di kami, RSKIA PKU Muhammadiyah Kota Gede, memang saat ini layanan kami adalah layanan ibu dan anak dengan pelayanan dokter spesialis, obgyn dan anak. Tetapi kita juga ada layanan penyakit dalam dan bedah.
Seperti itu mungkin ya. Nah itu untuk terkait pelayanannya Bu. Kemudian untuk memelihara kesehatan ibu dan anak gitu, mungkin juga bisa disampaikan dokter. Jadi untuk pemeliharaan kesehatan ibu dan anak selama pandemi kita harus menerapkan protokol kesehatan ya. Sekarang ada 7, diantaranya menggunakan masker dalam semua kegiatan, kemudian yang kedua mencuci tangan, mencuci tangan atau hand hygiene dengan air mengalir dan sabun atau dengan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin untuk ibu dan anak-anak bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan berolahraga, kemudian istirahat yang cukup. Untuk ibu-ibu mungkin bisa mengelola stres dengan baik ya. Kemudian konsumsi gizi yang seimbang. Kemudian untuk masyarakat yang memang mempunyai penyakit komorbid bisa dikelola dengan baik. Dan yang terakhir perilaku hidup bersih dan sehat, serta desinfektan lingkungan jika memang diperlukan secara berkala, seperti itu. Baik, itu ya teman-teman, berarti bahwa sekarang gitu ya untuk layanan apapun ketika membutuhkan bisa berkunjung ke RSPK Muhammadiyah Kota Gede. Letaknya di mana Bu? Mungkin banyak yang belum tahu nih letaknya RS Muhammadiyah Kota Gede itu di sebelah mana gitu Bu? Iya, RSKIA PKU Muhammadiyah Kota Gede letaknya di Jalan Kemasan nomor 43 Kota Gede. Jadi depannya Pegadaian persis, Mbak. Jadi langsung saja gitu ya menuju ke sana. Tadi layanannya ada banyak gitu ya, ada mulai dari ibu, persiapan menjadi calon ibu, kemudian ketika sedang mengandungnya, kemudian ketika sudah mendampingi anaknya begitu ya, ataupun untuk tumbuh kembang anak gitu ya. Kemudian juga bisa untuk home care-nya tadi ya. Dan itu sebentar gitu ya, tadi hanya 1 jam saja kurang lebih ya, ditunggu saja bahwa itu tidak akan lama insya Allah gitu ya, sesuai dengan SDM yang tersedia gitu ya, karena dijadwalkan bergantian. Ada lagi Bu mungkin yang mungkin terlewatkan belum disampaikan kepada masyarakat terkait pelayanan yang ada di RSPKU Muhammadiyah Kota Gede? Iya, mungkin KB ya, tadi belum sempat disinggung betul. ya. Jadi di RSKM Muhammadiyah Kota Gede juga kita ada pelayanan KB. Bisa dilakukan oleh dokter spesialis maupun bidan. Jadi kita ada dari KB jangka pendek, menengah sampai dengan jangka panjang. Jadi ada dengan tablet diminum atau dengan suntik mungkin. Bisa juga kita lakukan layanan yang agak lama jangkanya dengan IUD mungkin, atau jika memang yang sudah cukup anak dan tidak menghendaki untuk kehamilan kembali, kita ada MOW, Mbak. Oke. Nah, jadi itu dia lainnya berarti komplit banget ya Bu ya, berarti ketika pemrograman juga bisa gitu ya, berkonsultasi, kemudian tadi sebelum pranikah juga bisa, ketika sudah menikah juga bisa, ketika sudah tadi mengandung bisa, kemudian ketika tadi bahwa akan merasa sudah cukup gitu ya, juga bisa untuk dilakukan pelayanan di sana. Cukup Ibu, berarti sudah ya layanannya sudah kita ceritakan semuanya gitu ya. Langsung saja mengunjungi di Jalan Kemasan gitu ya Bu ya, di depan nomor 43 di depan Pegadaian persis gitu ya. Jadi kalau mau cari tahu, dan di Maps udah ada ya Bu ya juga ya. Insya Allah sudah ada. Iya, jadi langsung aja gitu ya, mungkin yang rumahnya juga di sekitar sana, langsung aja pilih RSPKU Muhammadiyah Kota Gede sebagai alternatif gitu ya untuk meningkatkan kesehatan, terutama saat ini untuk meningkatkan kesehatan pada ibu dan anak. Begitu dokter. Baik dokter, terima kasih sudah berkunjung hari ini, sudah menceritakan bagaimana untuk bisa meningkatkan kesehatan ibu dan anak, kemudian juga layanan apa saja yang ada di RSPKU Muhammadiyah Kota Gede. Jadi nanti kita akan sambung lagi ya dokter ya, ketika mungkin sudah menjadi RSU gitu ya, mudah-mudahan. Amin, mohon doanya ya. Amin ya, dari jadi semuanya kita doakan bersama semoga RSPKU Muhammadiyah Kota Gede bisa meningkatkan gitu ya layanannya nanti, sehingga bisa menjangkau lebih luas gitu ya, dan bisa meneruskan manfaat, penerima manfaatnya bisa lebih banyak begitu ya dokter Cici. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir tadi. Sekali lagi terima kasih juga untuk dokter Cici yang sudah bercerita gitu ya, atau sudah memberikan banyak hal informasi hari ini. Dan akhirnya saya, Alfreda Fathia, mohon pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.